nanjak-nanjak ekstrim, tapi untuk off-road mungkin bisa, tapi halo, balik lagi bersama gue Egy di Gaya Otomotif, dan di sebelah gue ada mobil keluaran baru dari Jayco. Apakah itu? Simak terus vlognya. Jangan lupa bagi yang belum sudah belum lagi follow Instagram kita di Gaya Auto, dan portal kita di gayaauto.com. Sebelumnya bumper dulu. Oke, inilah mobil keluaran baru dari Jayco atau Jayco. Banyak yang nanya ya kan. Yang sebenarnya penyebutan namanya yang benar adalah Jayco. Dari kata Jaeger dan cool. Jadi Jaeger itu mereka bilang itu pemburu ya. Cool itu ya emang cool. Jadi ini brand sub brand dari Chery, Jayco itu. Untuk pasar yang lebih premiumnya dari Chery. Nah, setelah J7 mereka mengeluarkan J8 Ardis. J8 Ardis yang artinya itu All Road Intelligent System. Kayak gini kelasnya memang di atas Chery, tapi jangan tertipu dari penampilan. Penampilannya itu memang lebih berkelas dari Chery, tapi mesinnya buas. Karena memang mereka itu selain buat jalanan, mereka juga peruntukannya untuk jalan-jalan yang gravel, bahkan off-road seperti ini nih. Makanya mereka naruh pajangannya itu pasir. Dan kayak gini tuh sekelas ini mobil keluarga bisa nanjak-nanjak ekstrim, sama bisa ke ya camping-camping ke jalan-jalan yang memang gravel ya. Tapi untuk off-road mungkin bisa, tapi ada penyesuaian ban ya tentu saja. Seperti itu tuh bannya. Ban memang untuk peruntukan ban off-road. Kalau ini yang di samping gue ini adalah tipe standarnya. Two-tone atas hitam bawah putih, dan ini grillnya itu mereka sebut sebagai waterfall. Jadi seakan-akan air yang jatuh ya. Kelas di sini ada tulisan gede Jayco, dan di sebelah sini ini grillnya gede ya. Ini adalah radarnya. Jadi memang adasnya itu sudah pasti lengkap. Matanya tuh kayak seperti desain Chery ya, nggak gitu gimana banget, standar aja gitu. Mereka ingin keep it simple tapi berkelas. Keren ya, di sini gue suka. Dan ini sensor parkirnya ada 4. Nah, untuk sebelah sini ini ada velg yang besar, ukurannya 20 inci, bannya Michelin dengan ukurannya 245/50 R20. Velgnya dual tone ya, di tengahnya ada bacaan kecil Jayco. Di sininya over fendernya tuh dicat warna body biar kesannya itu elegan. Di sini ada kayak semacam emblem besar ya, tulisannya SHS karena ini juga termasuk keluarga dari super hybridnya dari Chery. Nah, untuk spion dia warna body, di sini ada list hitamnya. Untuk lampu sen ada di spion, dan sini kelihatan ya kameranya ya. Ini nggak kamera satu, ini ada dua kamera ini di sini. Tuh lihat, kamera sudah 360. Dan bawahnya elegan banget ya. Di sini bukan silver tapi hitam glossy. Karena memang panjang dari mobil ini itu adalah 4,820, 4 meter ya. Hampir 5 meter malah, 4 gede. Dan tingginya itu 1,7. Sumbu rodanya nih yang menarik, 2,8. Panjang nih. Dan gue suka banget ini. Untuk handle pintunya tuh modelnya seamless ya. Jadi kalau misal dia terkunci itu dia nutup. Nah, ke belakang nih, ini pilar C-nya modelnya blackout gini kecil ya. Dan karena mungkin kaca film ya, jadi ini tuh lebih terkesan lebih gelap daripada ini. Padahal ini adalah kaca. Dan ini adalah untuk ngecasnya, karena ini adalah plug-in hybrid. Untuk pengecasan dia sudah AC DC, dan DC-nya ini sudah CTS 2 gitu. Tentu saja pengereman belakang sudah cakram. Oke, sekarang kita ke mesin ya. Oke, kita buka kapnya. Kapnya sudah hidrolik, rapi banget. Semua sudah tertutup cover dan sudah ada peredamnya. Tertutup cover ya. Untuk mesin dia tuh 2000 cc turbo. Ini speknya gue kasih di sini. Dia horsepower-nya, dia torsinya gede banget ya.
karena ini adalah mobil premiumnya dari, anggap aja premiumnya dari 38 lah gitu. Mantap. Sekarang kita masuk ke dalam. Oh, berasa banget premiumnya. Ini beda sama Chery 38 SHS juga. Ini premiumnya lebih apa ya, bahan-bahannya itu kerasa banget feel dan vibe-nya. Oh, ini digital ya. Oke, door trimnya ini semua soft touch ya. Sampai sini, bahkan di sini ada panel kayunya nih. Panel kayu tapi modelnya tuh mewah. Di sini ada goldnya, bahkan list goldnya, dan jahitannya tuh hitam emas ya. Tuh, mantap. Di sini untuk pengaturannya sudah auto, dan menarik nih, kacanya itu sudah akustik. Yang depan ya, kaca itu double glass, luar biasa. Ya mirip-mirip Chery lah. Ini juga mirip-mirip Chery nih, tapi premiumnya lebih kerasa. Permainan warnanya juga lebih kerasa premium. Di sini ada door pocket gede banget, dan buat cup holder juga ada. Bahkan di sininya pun kalau kita sentuh nih, bawahnya tuh kulit leather. Semua soft touch. Semua yang kita pegang, kita lihat itu soft touch. Bahkan panel atasnya itu juga blackout ya. Dan untuk setir, dia modelnya flat bottom. Wah, di sini tuh nggak kelihatan, mungkin karena mobilnya mati ya. Mobilnya nggak dinyalain. Bentar. Tadi sih nyala ya guys ya. Oke, karena mesin mati ya, jadi gua nggak bisa ngelihat nih, ngejelasin penjelasannya di entertainment system ataupun di sini, karena ini pun mati, jadi kita nggak tahu nih untuk sebelah kanan pengaturan apa, sebelah kiri untuk pengaturan apa, dan bahkan untuk pengaturan setirnya pun ini udah elektrik ya. Yang jelas di sini tuh kulitnya nyaman banget, dan ini permainan warnanya tuh glossy, bukan hitam dop ya, kerasa banget mewahnya. Di sini ada tulisan Jayco. Wow, kayak lu naik Chery 38 tapi ini mewahnya. Untuk isi AC juga premium banget. Ini pun dibikin 3 kayak gini ya, kayak Mercedes-Benz. Di sini pun untuk odometer dan apa namanya, entertainment sistemnya nih, gue pengen banget jelasin. Tadi itu nyala beneran deh, kenapa tiba-tiba mati ya? Ini kayak simple, nggak dibikin mewah banget. Ini terasa seperti Chery. Dan di sini tuh ada 2 ya, bawah dan atas. Di sini tuh ada apa nih? Nah, ini gue nggak tahu nih apa ini. Kayaknya sekontak sekering deh. Jadi buat nyimpen barang juga bisa sebelah sini. Di sini ada wireless charging. Dan sini buat naruh HP aja. Di sini ada space dikit buat cup holder. Jadi rapi ya, kalau cup holder yang nggak dipakai tinggal ditutup. Tapi karena ini warnanya hitam glossy, di sini tuh nyemplak banget, gampang. Tuh lihat ya. Nah, di sini untuk pengaturannya nih. Ini buat volume nih, setahu gue nih. Ini volume, rear defogger, front defogger. Nah, ini untuk modenya EV atau SEV. Kita bisa milih ya. Itu pun tergantung kecepatannya. Ini ada storage, dan ini udah see-through AC. Jadi kalau naruh minuman di sini dingin ya. Tuh, gede banget, dan bahannya jenis blue. Ini leathernya mantep ya. Ini kalau kita tutup, yang sebelah mau buka itu kita nggak usah ngangkat tangan ya, karena ini udah kepisah antara kiri dan kanan. Belakang juga ada semburan AC, dan di sini kulitnya itu perforated, berarti dia itu bisa ada auto climate antara dingin atau panas ya. Kita belum tahu. Wah, ini mewah banget. Untuk glove boxnya udah soft opening. Di sini juga ada blue nya, mewah, luar biasa ini mah. Dan untuk sound systemnya dia udah Sony ya, mungkin ada lebih dari 9 speaker di sini. Untuk vanity mirror dia sudah ada lampu nih, kelihatan LED, dan kacanya gede ya. Wah, enak. Nah, ini baru kerasa nih vanity mirror enak nih. Muka gue kelihatan jelas nih, nggak cuma segini nih, kayak mobil-mobil pada umumnya ya, gitu. Warnanya hitam juga. Di sini buat buka panoramic sunroofnya. Sampai belakang gede banget ya. Tuh. Sini piano black semua.
gampang kotor nih. Dan ini sudah auto dimming ya untuk spion tengahnya. Nah di sini sensor-sensor semua nih, karena kayaknya ada sih banyak, gua nggak bisa bahas banyak karena ini nggak nyala mobilnya. Dan di sini pun apa ya? Ini Alcantara ini, karena kalau begini tuh berbekas ya. Ini Alcantara nih. Tuh mantap, nggak main-main ya. Jayco. Pengaturan apa? Jok depan sudah elektrik juga. Itu elektrik nggak? Elektrik ya, bulat ya. Dan sebelah kiri juga elektrik. Oke, kita ke belakang yuk. Oke. Wow. Ini tadi posisi gue nyetir ya. Ini bener-bener 10 jari ini. Tinggi gue juga 178. Sisa jari di sini ada 5 jari. Ini di belakang kerasa mewah, bahkan ada nutup ya. Ya itu. Jadi ini biasanya ada di mobil-mobil mahal. AC pun ada di sebelah sini dan di sebelah sini nih. Bahkan pengaturannya di sini bisa kelihatan ya, bisa dingin, bisa panas untuk joknya. Gitu. Setelah gue duduk, ini masih bisa ke belakang lagi ya. Gitu, tergantung settingan kita. Karena ini 7 seater. Di sini ada handrest. Oh, premium. Ini kalau gloss ini gampang kotor. Cuman ada buat cup holder aja, tapi nggak ada buat ngecasnya. Ngecasnya hanya ada di bawah. Untuk lantainya sudah flat bottom. Enak ya kalau flat bottom tuh, nggak ada yang nonjol gitu di tengah. Joknya enak, nyaman. Ini kayak harga mobil di atas 1M sih jujur. Sini ada kantongnya buat di belakang driver maupun di belakang penumpang depan. Oke, sekarang kita ke belakang yuk. Kita lihat sempit nggak? Oke, buat di belakang jujur sempit banget. Ini cocok sih, lebih cocok buat anak kecil ya. Karena ini sengaja gue buka karena kalau begini kejepit kaki gue. Tapi enaknya dia ada handrest dan cup holder sama space kecil nih. Dan terasa keren gitu di belakang karena apa? Dia ada panoramic sunroofnya gitu. Jadi visibilitas gue tuh kayak kecil gitu. Kita ke bagasi yuk. Nah untuk desain belakang ya, dia nggak ada ini ya, nggak ada antena. Biasanya ada antena Sharpfin, tapi dia ada time on stop lamp. Di sini juga udah desainnya udah bagus ya, wipernya untuk cover. Nah ini nih desain lampu belakang dari kiri ke kanan. Di sini ada bacaan Jayco. Ini mirip kayak desain Cherry ya, tapi istilahnya lebih berkelas aja. Di sini ada emblem J8. Di sini ada emblem Ardis SHS All Road Intelligent System Super Hybrid. Di sini ada parking sensor 4 warna body. Di sini ada kamera mundur. Di bawahnya, oh, nah potnya aja nggak kelihatan. Oke, jadi kesimpulannya ya, dengan harga 850 juta untuk sebuah mobil SUV mewah plug-in hybrid, dan gue udah nyobain ya plug-in hybridnya Chery 38 SHS itu dari Jakarta ke Bandung, itu iritnya luar biasa, dan ini mampu menempuh 1400 kilo, bahkan lebih dari Chery 38. Dan kelasnya pun ini lebih mewah. Jadi kita dikasih mobil dengan harga 850 juta, tapi yang harusnya itu mobil menurut gue di atas 1M. Gitu aja. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, dan ingat, mobil itu pilihan, gaya itu keharusan. Gitu motif.